Selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Gimana kabar hari ini? Happy atau tidak happy? Ya, coba kalian komen di bawah. Aku happy kah? Aku tidak happy. Oke, untuk tema kali ini adalah unek-unek selama terkoneksi denganmu. Ini adalah sesuatu yang ada dalam pikirannya. Unek-unek dia selama terkoneksi denganmu. Sebelum masuk ke koneksi, aku ingatkan, aku tidak mau kalian komentar yang aneh-aneh ya. Setiap tarot reader itu punya cara dan khas masing-masing. Kalau kalian suka yang dengerin berat-berat, silahkan. Aku nggak seperti itu. Oke, jadi jangan di-compare ina itu ya. Silahkan ditonton, duduk manis, dan kita akan lihat untuk energinya dulu. Seseorang ini kepada kamu ya, orang yang kasih komen, orang yang punya unek-unek ini, koneksinya tuh kayak apa dulu ke kamu? Orangnya dominan ya, termasuk orang yang dominan. Jadi gini, dia itu punya sisi dimana dia tuh suka memerintah, tapi mungkin nggak mau diperintah, agak sedikit keras kepala. Dia nih mungkin anak pertama ya, karena aku lihat kan kalau kartu Emperor itu berarti seseorang yang diandalkan atau dia orang pertama. Mungkin dia orangnya berotot, mungkin dia tinggi ya. Kalau baju mungkin fashionable, saya nggak tahu, tapi orangnya ini itu kayak doyan apa ya, kayak mudah terini sama duit, terdistraksi dengan uang. Aku nggak tahu apakah uang ini menjadi salah satu masalah di hubungan kalian. Mungkin kamu suka ngebantu, mungkin dia punya tipe mengiming-imingi sesuatu ya. Dari kartunya aja kita kelihatan ya, tapi kita nggak gimana ya, energi dia itu kayak energi kenceng gitu loh, dan ujung-ujungnya tuh kayak uang, materi gitu ya. Orangnya suka duit. Lalu ada kartu Two of Wands. Two of Wands ini lebih ke arah kamu tuh ketemu dia mungkin ibaratnya kayak gini, kayak memang ada kesempatan aja kala itu. Jadi memang bukan sesuatu yang direncanakan, memang dia datang sama kamu dikarenakan memang ada sebuah kesempatan. Ini 3 kartunya ya teman-teman. Kamu bisa lihat di sini. 3 kartu ini menunjukkan ciri-ciri dari orangnya. Kalau kamu tahu orangnya ya udah, berarti dia yang kasih testimonial ini ke kamu. Kita lihat di sini. Apa testimonialnya kepada dirimu? Unek-uneknya padamu. Oke. Dia mau bilang bahwa selama ini dia tuh punya upaya. Ya, ada upaya, dia pun berusaha keras. Tapi kalau aku lihat ya, usahanya tuh kayak kurang maksimal ya. Dia cuma bilang dia sudah berusaha keras selama ini ya, mencoba ini itu, tapi kalau menurut aku ketika kartu next keluar, nilainya tuh belum maksimal, walaupun menurut dia udah maksimal ke kamu ya. Selama ini dia berusaha dikit-dikit lah itu di hubungan ini. Lalu saya ngelihatnya orang ini tuh kayak cari-cari peluang ya, banyak cari peluang, cari kesempatan. Ada peluang bagus gitu kan, supaya apa, kenapa dia cari peluang gitu? Supaya dia bisa settle di depan kamu. Settle dalam arti tuh firm gitu di depan kamu. Pekerjaannya ada, semuanya ada ya, kecukupan. Nah, di sini yang saya lihat nih ya, kalau kamu ada yang bilang, ada yang komen, Kak, bacaannya kenapa sih selalu mengarah ke keuangan dan gitu-gitu aja? Ya memang kondisi dunia seperti ini. Kartuku nggak bisa bohong, ini ada kartu Two of Pentacles. Banyak pertimbangan gitu loh. Mengenai apa? Mengenai hidup, mengenai keuangan, mengenai pekerjaan. Gitu. Jadi jangan bilang kalau seandainya aku baca tarot tuh gini-gini aja. Aku pun juga maunya semuanya tuh indah gitu loh. Ya, tapi kan kalau kita terlalu indah nggak sesuai dengan kenyataan, yang terjadi seperti apa. Nih ada kartu Two of Pentacles. Ada pilihan yang sangat sulit saat ini, yang dimana dia itu masih harus menyelesaikan sesuatu. Kamu lihat Pentacles ini, intinya apa? Uang kan, koin kan, pekerjaan, keuangan, dan lain-lain. Ya, itu yang menjadi bahan pertimbangan dia.
Dan ada kartu Three of Pentacles. Jujur aja teman-teman, dia tuh butuh kamu supaya kamu bisa menyeimbangi. Setidaknya kamu jadi orang yang bisa membantu dia. Ini unek-unek dia sama kamu. Dia nggak bisa bersyukur dengan keadaan yang ada. Dia mau ada duit, dia mau pegang duit, dia mau hubungannya sama kamu lancar. Kalau misalnya memang ada uang lebih gitu. 3 Pentacles. Berarti dia bilang di sini dia itu butuh seseorang yang settle buat dia. Apakah kamu udah settle nggak sama dia? Misalnya gini, kamu adalah orang yang tidak mempertimbangkan keuangan, oke? Karena kenapa? Karena kamu sudah happy, gitu kan? Kamu nggak perlu menuntut dia untuk apa? Untuk bertanggung jawab sama kamu. Karena di sini kartu Three of Pentacles artinya tuh apa? Selalu rumit ya. Karena kenapa? Ini dia punya sifat greedy. Dia punya sifat, menurut aku punya sifat yang nggak bagus gitu. Apa-apa dihitung sama uang, bernilai dengan uang. Dan yang aku lihat kartu Two of Pentacles sama kartu Three of Pentacles, bagaimana kualitas seseorang di mata dia adalah seseorang yang punya power, seseorang yang megang kendali. Gitu. Pegang kendalinya dengan apa? Kalau kamu punya uang, kamu akan pegang kendali. Dia suka dengan yang seperti itu. Ya, kalau misalnya kamu seorang pria, ini agak berat buat kamu. Kalau kamu wanita, kamu boleh gak usah dijalanin lagi. Karena kan mungkin ya kalau kamu pacaran, kalau wanita kamu nggak mungkin ngebantu dia setengah-setengah gitu. Kamu pasti all out. Bahkan kamu sampai hidup kamu mungkin kamu pertaruhkan buat dia supaya dia jadi milik kamu. Tetapi itu nggak cukup. Ini dalam pikirannya. Kenapa? Karena di sini ada kartu Infinity. Nih ya. Kartu Infinity itu menunjukkan sesuatu yang tidak selesai, belum tuntas. Jadi dia tuh kayak terjebak pada satu kondisi di mana pemasukan pengeluaran dia tuh pas-pasan. Jadi biar kamu juga harus bisa memahami arti tarot. Makanya untuk komen please dijaga gitu ya, dijaga. Karena ujung-ujung tarot cuma itu doang. Cinta kalau mau bertahan, ya duitnya juga harus kuat. Atau kalau dia mau menerima kamu apa adanya dengan apa adanya yang sekarang ini, sudah jadilah kalian. Tapi kan mikir, tanggung jawab aku gimana ke depannya? Kalau aku miskin, gak punya duit, apalagi dia, ini ya, tahun 2024, kondisi ekonomi kaum menengah itu sudah turun. Kalian bisa googling. Itulah adalah menjadi fenomena cinta dan masalah cinta yang paling besar apa? Kestabilan keuangan. Untuk hidup sendiri aja susah, gimana mau hidup sama orang lain? Bahkan banyak yang ngomong, kamu pantas untuk tidak dapat tidak harus bersamaku karena kondisiku begini. Ya udah tinggalin. Kalau aku jadi kamu, aku tinggalin. Oh bagus lah, nggak beratin aku lagi. Kalau aku mah aku tinggalin, bodoh amat. Ya kan, tapi kan nggak semua orang bisa se-strong aku. Karena aku percaya gini Tuhan itu pasti akan men-skip sesuatu yang memang belum layak buat kita. Kita nggak pernah tahu nanti kalau keuangannya membaik, mungkin dia datang lagi ke kita. Gitu, tapi diemin aja lah petikannya. Kartu The Lovers ini lebih kayak menunjukkan bahwa ada keinginan dari dia itu untuk bisa jalan dengan orang yang tepat, which is mungkin kamu, ya, which is itu kamu. Kartu Knight of Cups itu menunjukkan adanya kekosongan, ya. Dia mau jalan sama kamu dengan kondisi dia yang compang-camping. Misalnya dari gambar ini aja nih, ada orang yang mungkin banyak tatonya, ya, terus terlalu banyak memikirkan keadaan emosi dia, ya kan, yang sekarang ini pokoknya dia mau sama kamu, dia mengikuti kata hatinya, tapi ya kenyataan dia nggak punya apa-apa. Kayak menciptakan satu delusi, oke, kita bisa bersama gitu loh, tapi kapan waktunya kita bersama nggak tahu. Karena kondisi dia sekarang, yang dia bilang ya, bukan dia nggak mau sama kamu, tapi keadaan dia begini nih, gitu. Kamu lihat aja deh dari gambarnya.
Nih ada kartu Temperance, butuh adalah kesabaran gitu loh. Tapi masalahnya, kalau kamu bisa sabar, apakah dia bisa sabar? Ya, apakah dia bisa sabar? Di sini kan kartu kesabaran ini lebih kayak menunjukkan bahwa oke, sama-sama sabar. Tapi kalau dianya nggak sabar karena memang udah ada bisikan-bisikan demon di sini, ya udah. Jatuh-jatuhnya kamu yang sabar, dianya nggak sabar. Bisa ketemu nggak itu? Page of Swords. Pengen sih berkarya, pengen sih berguna, jadi orang yang berguna di hubungan ini, tetapi keterbatasan ya. Sekarang dia mau cintanya berjalan, ya, dia mau cintanya berjalan, tapi yang menjadi unek-unek di sini adalah dia tuh selalu kayak berpikir dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Dia tuh seakan-akan lumpuh gitu loh, nggak ada semangatnya yang aku lihat. Jadi apa yang jadi unek-unek sama kamu adalah butuh kesabaran panjang untuk kamu bisa menerima dia apa adanya gini, ya, dengan keadaan dia yang masih coba-coba mau gimana, dan itu belum pasti. Yang ada dia selalu berpikir bahwa apapun yang dilakukan akan mengecewakan kamu. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang misalnya dia tuh insecure, teman-teman. Ya, jadi kalau aku bisa bilang dari kartu-kartu ini, orang ini adalah orang yang insecure, pengen sama kamu, atau ibaratnya pengen iPhone 16 tapi nggak punya duit, yang ada mimpi, ya kan? Nah, yang aku lihat, apa yang menjadi unek-uneknya adalah mengenai kestabilan kalian. Adapun dia di sini, dia itu masih kayak mau konsen dengan apa ya, dengan perjalanan hidupnya dulu, yang ujung-ujungnya kamu nanti akan jadi sakit hati, ya, dengan tingkah laku dia yang nggak jelas. Itu loh, teman-teman. Kita akan lihat lagi di sini apa sih unek-uneknya ke kamu. Masalahnya kita udah dapet, ya emang nggak ada kestabilan di hubungan ini. Ibaratnya kalau kamu pacaran, ya hubungannya nggak jelas, statusnya ada, tapi kondisinya gimana nggak tahu, karena dia nggak bisa menjanjikan masa depan. Nih, material harvest artinya apa? Unek-uneknya dia adalah dia pengen ada berkelimpangan harta, ya, pengen ada uang yang mudah. Gimana caranya dapat uang yang mudah dulu, itu yang dia pikirin. Aku tidak merasakan energi cinta. Karena kenapa? Menurut dia, keuangan itu adalah sesuatu yang paling bijak untuk bisa mempertahankan kehidupan cinta dan duniawi. Jadi orang ini memang energinya adalah pengen berkuasa, duniawi dan lain-lain. Ya sekarang kalau misalnya mau duniawi tapi nggak bergerak sama sekali, ya sama aja bohong kan? Kamu menunggu gitu, menunggu kamu pergerakan kamu, apa kerja kamu, nggak jelas. Pengen transformasi, dia pengen berubah, pengen ada perubahan, tetapi di sini kita lihat sebelum dia melakukan sesuatu atau dia berpikir pengen apa, dianya aja udah membatasi diri. Ada kartu emotional loss, ya, orang ini yang aku bisa ngomong sama kamu, unek-uneknya dia ke kamu, dia tuh tidak terlalu memikirkan masalah cinta ke depannya gimana, karena dia sendiri aja nggak bisa merasakan emosi gitu loh. Jadi orangnya ini dingin. Kamu bisa bertahan gak dengan orang yang kayak begini? Yang dia mau adalah kesuburan. Kamu bisa nggak sih, teman-teman, dihargai dengan orang yang seperti ini? Aku cuman mau tanya sama kamu siap nggak? Misalnya memberikan waktu buat dia, biarkan egonya itu berjalan, ya. Karena yang aku lihat di sini, mau kamu paksakan dia ke arah memikirkan hubungan itu, dia nggak ada waktu. Karena tujuan dia belum tercapai. Pengen ada kestabilan, kalau hidupnya enak, duitnya ada, dia nggak akan larut dalam ketakutan. Sekarang ini posisi dia lagi takut. Kedepannya besok gimana? Kalau nggak ada kamu, nggak ada yang ngebantuin. Tapi kamu siap ngebantuin orang terus? Nggak kan?
Kalau aku jadi kamu sih udah bye. Ini bukan pengaruh buruk ya. Cuman kamu kadang-kadang kalau dalam hal cinta harus berpikir realistis. Dia mau sama kamu sebetulnya, tapi yang menunggu adanya berkah semesta, pergerakan apa yang berjalan. Coba deh teman-teman, aku cuman himbau sama kamu gini, kalau kalian yang merasa hubungannya menggantung atau tidak ada pergerakan, coba break dulu deh, break dulu dari semuanya. Jadi kamu fokus dengan pekerjaan kamu. Nah misalnya gini, kamu lihat ketika kamu udah nggak sama dia, tiba-tiba rezeki kamu banyak, ya berarti orang ini akan kasih beban buat kamu. Tapi ketika kamu selesai sama dia, break dulu dari dia, terus tiba-tiba dapat kabar bagus, berarti orang ini nggak buat kamu rezeki. Berarti dia menghambat. Berarti energi kalian nggak cocok, gitu aja. Apakah kamu mau teruskan karena cinta? Ya resikonya rezeki akan ketutup. Karena kenapa? Tuhan itu nggak pernah suka dengan orang yang serakah atau greedy. Kalau orang ini hanya ibaratnya mengorbankan sesuatu hanya untuk koin, hanya untuk uang, berarti dia mencintai kamu juga sebetulnya nggak tulus-tulus banget. Karena gabut, nggak ada yang nemenin, takut nggak ada yang ngebantuin, ya begitu. Mau dia tuh apa? Financial and material changes. Dia bisa bersama dengan kamu tuh adalah anugerah terbaik buat dia. Memang diakui. Menurut batin dia sangat sayang sama kamu. Tetapi finansial dan material change itu, ya, perubahan secara finansial dan keberkahan dan lain-lain, misalnya dia dapat uang tiba-tiba 1M gitu ya. Uang itu akan menyembuhkan semua luka, menyembuhkan semua masalah, itu menurut dia. Dan memang lagi-lagi kamu harus menunggu. Kamu harus menunggu sama dia. Apakah dia bisa cepat untuk gimana ke kamu mengambil tindakan, mengambil aksi? I don't think so. I'm sorry. Aku tidak merasakan itu. Aku nggak bisa memaksa kamu harus selesai sama orang ini. Tapi coba deh, mulai untuk bereaksi terhadap perasaan kamu sendiri. Kamu bahagia nggak dengan hubungan yang pasif seperti ini? Hubungan yang nggak jelas arah depannya seperti apa? Coba kamu tanya sama orang, pelajari masalah-masalah cinta dan bagaimana tindakannya. Misalnya ada orang yang hubungannya tidak berjalan karena materi. Tindakan apa yang harus aku lakukan? Coba kamu nonton di YouTube, nonton di mana, apa tindakan yang harus aku lakukan? Pertahanin orang ini atau enggak? Ya. Aku cuma berpikir gini, teman-teman. Kamu tuh baik. Kamu tuh orangnya empatinya besar. Tapi aku berharap kamu bisa mendapatkan orang yang tepat buat kamu, supaya empati kamu tuh juga bersambut. Kalau orang sudah seperti ini, empatinya tuh agak sedikit. Jadi dia sendiri aja nggak tahu dia itu nggak kayak dulu. Dia tuh udah berubah. Dia tuh udah berbeda. I wish I could be a different person. Aku berharap, dia bilang, aku bisa menjadi orang yang berbeda. I'm stuck in vision of us together. Aku mengalami kebuntuan, buntuan pandangan ke depannya, kita gimana nih ke depannya. Dia masih buntu. Ini yang menjadi unek-uneknya dia. Coba kamu relatekan dengan kejadian atau koneksi kamu ke seseorang ini. Sebetulnya ini bisa disembuhkan apa enggak? Apakah kamu harus bertahan dengan dia? Kita akan lihat bagaimana jika kamu bertahan dengan orang ini. Five of Swords, akan banyak kayak kekecewaan, merasa dihianati, merasa putus asa. Nih, ini kamu nih, ini dia nih. Ya, kamu udah melakukan segala sesuatunya tapi tetap mengecewakan.
King of Cups, kamu akan terombang-ambing dengan perasaan. Kamu cinta sama dia, tapi ya, cinta kamu itu terombang-ambing karena yang dia butuhkan materi. Eight of Cups, kamu hanyut dengan kekecewaan. Mungkin kalau dia menemukan orang lain yang lebih bagus daripada kamu, dia akan sama orang itu dan kamu cuman gigit jari aja. Ya. Eight of Cups tuh kamu nanti akan meninggalkan memori-memori kamu ke dia. Pada ujungnya nggak ada kebahagiaan yang kulihat di sini loh. Kalian boleh deh screenshot. Ini kartunya bagus apa enggak? 5 cups itu positif atau negatif? Kalian bisa screenshot. Ketika aku ngomong di sini, aku udah tahu memakna kartunya tuh kemana. Kita akan lihat kalau kamu nggak sama dia, kalau kamu tidak fokus dengan orang ini. Aku nggak bilang kamu harus putusin ya, tapi kalau kamu nggak usah fokusin orang ini, apa yang terjadi? Kesulitan kamu akan terangkat. Ada kartu judgment. Ada beban kamu kayak dihidupkan kembali. Kamu akan direvisi sama semesta. Oke? Five of Wands. Five of Wands artinya adalah kamu dengan sigap ya akan melewati rintangan-rintangan atau kamu akan melawan hambatan-hambatan depan kamu. Queen of Swords. Semesta bilang keputusan kamu tuh adalah bijak. Jadi artinya apa? Kamu bandingin kartu atas sama kartu bawah. Bagusan yang mana? Ya, jadi pesannya di sini adalah dia tuh butuh seseorang yang bisa menyenangkan dia, yang bisa mensupport dia, yang membantu dia. Dalam arti, membantu itu bukan hanya kata-kata, teman-teman. Tapi yang mencakup dengan harta, mencakup dengan tenaga, dan lain-lain. Apakah kamu di sini bisa bertahan? Kalau misalnya uang kamu banyak, mungkin kamu gajinya 50 juta per bulan, nggak apa-apa. Share aja sama dia. Tapi begitu kamu udah nggak ada uang, aku nggak tahu perasaannya apakah abadi. Pasti akan jadi hidup pikuk karena uang itu akan jadi masalah utama dalam kebahagiaan kamu. Uang nggak ada, bahagia hilang. Terserah kamu ya. Pilihan ada di kamu. Udah aku kasih itu. Nih, nama-namanya. Coba teman-teman gini. Gak usah bilang aku udahan ya sama kamu, gak usah. Coba kamu diamin dulu. Gak usah berkata-kata apapun. Santai, relax. Ibaratnya gini, kalau kamu punya masalah dengan dia, simpan dia dulu jauh-jauh dari pikiran kamu. Ya, simpan dia dulu jauh-jauh dari pikiran kamu. Kamu coba fokus dengan kegiatan kamu. Anggap aja gini lah, aku udah gak usah chat lagi dia. Aku benar-benar istirahat dulu. Kamu fokus dengan kegiatan kamu. Kamu fokus dengan pencapaian kamu. Coba deh, sebulan aja. Kalau sebulan kelamaan, 1 minggu aja. Atau paling jelek 3 hari dulu deh. Gak usah hubungin dia. Ya. Kita akan lihat apa 3 hari itu. Apa ada kabar baik buat kamu. Kalau mau lebih enak sih seminggu. Minimal seminggu. Kira-kira ada perubahan apa. Kadang-kadang ketika kita terkoneksi dengan orang yang salah, rezeki kita juga mampet. Oke? Jangan kau salahkan diri kamu. Tapi ya memang ini adalah resiko ketika kamu tuh sangat berempati kepada seseorang. Mereka punya unek-unek ke kamu, tapi kamu gak bisa ngeluarin unek-unek ke mereka. Sakit kan? Makanya stres, mau bicara sama siapa, ngomong sama orang dijudging. Pokoknya aku cuma mau bilang sama kamu, selagi masih bisa menyelamatkan diri kamu, selamatkan dirimu. Itu aja ya.
Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Aku harapkan kalian selalu sehat, selalu banyak rezeki. Kalau mau personal reading, silakan personal reading ya. Aku nggak kayak TikTok tarot. Kalau ngomong enak gitu, kenyataannya kita harus baca benar-benar. Ya, nggak bisa main-main tarot itu. See you next, see you, I love you. Bye bye, selamat malam.